Radeon RX 6500 XT, sebuah GPU yang banyak dikritik orang bahkan sampai dibully saat launching karena katanya performanya nggak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Tapi apakah emang iya? Toh juga walaupun GPU ini banyak dibully, tapi faktanya banyak kok yang cari. RX 6500 XT adalah GPU yang relatif baru di pasaran. GPU ini di-announce AMD di CES 2022 kemarin, dan seperti biasa, seri 5 milik AMD sering dikritik saat launching karena memiliki spek yang relatif nanggung, seperti halnya RX 550 dan RX 5500 XT saat launching dulu. Jadi ya kayaknya AMD ini konsisten dengan tradisi seri 5 mereka. Oke lah, kita fokus aja dengan price to performance-nya sekarang. RX 6500 XT punya harga yang cukup stabil dari 4-4,3 jutaan. Dan yang termurah seperti biasa itu dari brand Power Color atau Sapphire yang kita review kali ini. Saingan dari VGA ini paling hanyalah GTX 1650 Super yang harganya itu masih nggak menentu di atas 4,5 jutaan. Secara spek, Radeon RX 6500 XT punya codename Navi 24, punya fabrikasi di 6 nanometer TSMC, punya 16 compute units, 16 ray accelerator, 4 GB VRAM, dan boost clock-nya itu mencapai 2815 MHz. Bisa dibilang speknya 6500 XT ini hampir setengahnya spek Radeon RX 6600. Fitur-fitur yang penting juga banyak yang dipangkas di RX 6500 XT, seperti GPU ini nggak support H264 encoding dan PCIe lane-nya itu hanya menggunakan 4x PCIe lane 4.0 doang. Nah, kita sekarang masuk ke produk yang di-reviewnya. Secara desain, Sapphire Pulse RX 6500 XT ini sedikit lebih meriah dibanding dengan versi 5500 XT-nya. Di sini kita bisa menemukan aksen merah bergaris, di mana pada versi 5500 XT cuma polosan hitam aja. Sapphire juga udah memasang metal backplate pada bagian belakang PCB-nya, dan ukuran overallnya itu mini, cocok apabila mau dipakai di casing yang kecil. Pada sisi konektivitas, VGA ini hanya mempunyai 2 buah konektor aja, yaitu port HDMI 2.1 dan DisplayPort 1.4 aja. Terdapat pula 1x6 power pin yang dimana kalau Sapphire klaim VGA ini TDP-nya bisa sampai 130 watt. Oke, langsung aja kita tes performa dari GPU ini. Di pengetesan kali ini kita akan memakai Ryzen 9 5900X dengan cooling Corsair H100i Platinum. Motherboardnya adalah NZXT N7B550 dan di dalam casing Corsair 4000X. Sebelum masuk ke pengetesan game, kita mau lihat dulu karakteristik clock speed, suhu, dan putaran kipas dari GPU ini. Ketika 3D Mark Firestrike stress test, clock speednya itu ada di sekitar 2775 MHz, dan walaupun TDP dari Sapphire itu 130 watt, GPU power draw-nya itu hanya sekitar 90 watt aja. Stress testnya ini juga PES, di mana suhu maksimum VGA-nya itu sekitar 71 derajat Celcius dengan putaran kipas maksimalnya hanya mencapai 40%. Kipasnya ini sunyi banget dan suhunya juga terhitung cukup normal. Sedangkan saat kita tes game RDR2, clock speednya ini sedikit lebih tinggi, menyentuh kisaran 2800 MHz. Kalau kita perhatiin, kayaknya makin rendah seri Radeon, makin kencang pula clock speednya. Di 3D Mark Firestrike, GPU ini punya skor yang lebih baik ketimbang 1650 Super, namun nggak lebih baik dari GTX 1660, membuat positioning dari RX 6500 XT jadi semakin membingungkan. Di time spy juga kurang lebih sama, jadi kalau dibilang apakah ada penambahan performance di RX 6500 XT ini dari 5500 series, ya bisa dibilang ada namun nggak signifikan. Di pengetesan game, kita ada membandingkan dengan GTX 1650 Super milik iGame. Di beberapa game seperti Red Dead Redemption atau Far Cry 6 terlihat kalau performa RX 6500 XT ini lebih baik dibanding 1650. Sementara beberapa game seperti Shadow of the Tomb Raider, Dota, atau Evil Genius 2, performa 1650 Super malah lebih kencang. Ya overall bisa dibilang kedua GPU ini punya performa yang setara lah, walaupun di Firestrike, GPU AMD bisa punya skor yang slightly lebih baik.
Sayangnya buat kalian para kaum kere-hore yang mungkin motherboard atau CPU-nya belum support sama PCIe Gen 4, kita di sini menemukan adanya perbedaan yang cukup jauh antara PCIe Gen 3 dengan PCIe Gen 4. Jadi kalau kalian mau upgrade ke RX 6500 XT, pastiin CPU atau motherboard kalian sudah support dengan PCIe Gen 4. Jadi dari pengujian tadi kelihatan bagaimana RX 6500 XT mampu bersaing dengan GTX 1650 Super yang punya harga jauh lebih mahal, itu selisihnya bisa sampai 500.000. Jadi walaupun RX 6500 XT ini punya banyak kritikan, tapi GPU ini datang di saat yang tepat, yaitu di saat harga GPU murah itu lagi melambungnya. Ya berhubung harga GPU lagi nggak jelas dan pesaing terdekatnya yaitu GTX 1650 Super harganya jauh lebih tinggi, jadi RX 6500 XT ini menurut kita pilihan yang reasonable. Intinya ya, dari faktor internal memang RX 6500 XT terbilang kurang oke. Tapi kalau dilihat dari faktor eksternal, GPU ini adalah pilihan yang bisa diandalkan. Jadi itu aja paling pendapat kita tentang RX 6500 XT. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. And as always, di sini gue Rizky. Stay safe and stay healthy.